warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi supervisi kami beranggotakan yaitu saya Muhammad Refaza, saya sendiri, dan Yunalisa Amalia. Untuk pemaparan materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu kemudian supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari dua kata yaitu super yang artinya di atas dan vision yaitu artinya melihat. Maka secara keseluruhan dapat diartikan sebagai lihat dari atas berdasarkan pemaparan dari Subari tahun 1994. Dan maka supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Supervisi dapat diartikan sebagai pembinaan, di mana pembinaan tersebut adalah kepala sekolah, guru dan pegawai tata usaha. Baik, lanjut. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan belajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru di dalamnya, pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dan menurut Ari Kunto tahun 2004 membagi dua tujuan tersebut, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personal tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang mana yaitu ada tujuan khusus. Yang pertama tadi kan tujuan umumnya, yang kedua lebih menuju pada tujuan khusus. Tujuan khusus pertama yaitu meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam peranannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran di sekolah serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga. Yang keempat yaitu meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar optimalnya belajar siswa. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kinerja yang optimal. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa sehingga tercipta situasi yang tenang dan tetap serta kondusif bagi kehidupan sekolah pada umumnya. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa Sabila. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu
pendidikan. Menurut Swearengren dalam Sehertien 2008 mengungkapkan bahwa terdapat 8 fungsi supervisi pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan semua usaha sekolah, di mana di sini usaha-usaha sekolah tersebut meliputi satu usaha tiap guru. Usaha tiap guru ini merupakan usaha yang dilakukan oleh guru yang berkeinginan untuk mengemukakan ide dan menguraikan materi pelajaran menurut pandangannya ke arah peningkatan. Usaha ini bersifat individu dan perlu dikoordinasikan. Yang kedua, usaha-usaha sekolah. Sekolah dalam menentukan kebijakan merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, termasuk program-program sepanjang tahun ajaran. Perlu ada koordinasi yang baik. Yang ketiga itu usaha bagi pertumbuhan jabatan. Yang dimaksud di sini adalah setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya, sehingga guru selalu belajar terus-menerus serta mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain. Mereka berusaha untuk meningkatkan diri agar lebih baik. Maka perlu adanya koordinasi yang merupakan tugas dari supervisi itu sendiri. Selanjutnya yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah ini merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Merupakan salah satu fungsi supervisi di sini adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Selanjutnya memperluas pengalaman guru. Memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Melalui pengalaman baru, mereka dapat belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka lagi. Selanjutnya, menstimulus usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan atas instruksi dari atasannya saja, tetapi mereka juga mendapat pelaku aktif dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang dimaksud di sini adalah penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu atau berkelanjutan. Dengan mengadakan penilaian secara teratur merupakan salah satu fungsi utama dari supervisi pendidikan. Selanjutnya, menganalisis situasi belajar dan mengajar. Tujuan dari supervisi itu sendiri untuk memperbaiki situasi belajar dan mengajar, dan di mana penganalisisan memberikan pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Selanjutnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Supervisi di sini juga berfungsi untuk memberikan dorongan atau stimulus dan membantu guru-guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam keterampilannya dalam perihal mengajar. Selanjutnya, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan belajar dan mengajar guru. Fungsi supervisi menurut ruang lingkup supervisi pendidikan. Lanjut. Di sini ruang lingkup supervisi pendidikan tersebut ada 3. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau permasalahan dalam pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi di sini supervisi lebih cenderung ke arah
pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dan pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar dan mengajar dapat terlaksana dengan baik. Contohnya seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi lembaga ini merupakan supervisi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan fasilitas sekolah. Prinsip supervisi pendidikan mungkin akan dilanjutkan oleh membaca materi selanjutnya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara sekalian. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip supervisi pendidikan akan disampaikan oleh Kak Yunalisa. Kak Yunalisa, saya persilakan. Baiklah, saya Yunalisa Amalia akan mempresentasikan materi berikutnya yaitu prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan terdiri dari berbagai macam prinsip. Yang pertama, prinsip ilmiah atau scientific. Prinsip ini mengandung ciri-ciri kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angkat, observasi, dan percakapan pribadi. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip demokratis. Prinsip ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Prinsip selanjutnya yaitu kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Prinsip selanjutnya yaitu konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Selain itu, terdapat pula prinsip positif dan prinsip negatif dari supervisi pendidikan, yaitu prinsip positifnya, supervisi harus dilaksanakan secara demokratif dan kooperatif. Supervisi harus kreatif dan konstruktif. Yang ketiga, supervisi harus saintifik dan efektif. Keempat, supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru. Kelima, supervisi harus berdasarkan kenyataan. Dan yang terakhir, supervisi harus memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Prinsip selanjutnya itu prinsip negatif, adalah prinsip-prinsip larangan yang tidak boleh dilakukan. Prinsip tersebut terdiri dari seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter. Kedua, seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru. Selanjutnya, seorang supervisor bukan seorang inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak. Keempat, seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih baik daripada guru-guru oleh karena jabatannya. Seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara-cara guru mengajar. Dan yang terakhir yaitu seorang supervisor tidak boleh lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. Baiklah, subtopik yang terakhir yaitu peran supervisi pendidikan. Peranan supervisi pendidikan menurut Oliva dalam Saetian tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai koordinator, yaitu mengkoordinasi program belajar mengajar mata pelajaran yang dibinanya. Contoh konkretnya mengkoordinasi tugas belajar suatu mata pelajaran oleh berbagai guru. Yang kedua, sebagai konsultan, yaitu memberi bantuan bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Misalnya guru kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi tahapan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok. Dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok atau working for the group, bekerja dengan kelompok atau working with the group, dan bekerja melalui kelompok atau working through the group.
Dan yang terakhir yaitu sebagai evaluator, dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar, menilai kurikulum yang dikembangkan, serta merefleksi diri atau konsep dirinya dan ide atau cita-cita dirinya. Misalnya, di akhir semester guru dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari saya yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari Universitas tentang konsep supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.